Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang presentasi produk. Presentasi produk adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk menjelaskan produk kepada audiens atau prospek agar mereka bisa mengerti, memahami, dan melakukan apa yang diharapkan presenter, yaitu penjualan produk. Jadi, maksudnya di sini adalah ketika kita ingin mempresentasikan sebuah produk, kita harus bisa memastikan bahwa audiens itu bisa mengerti, memahami, dan bisa melakukan apa yang kita harapkan. Secara umum, presentasi penjualan akan melewati beberapa tahapan, yaitu 1. Persiapan presentasi, yang kedua, pembukaan dan pendekatan, yang ketiga, presentasi, dan yang keempat, penutupan presentasi. Persiapan presentasi. Sebelum melakukan presentasi penjualan, hendaknya sales eksekutif melakukan beberapa persiapan agar semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Beberapa yang harus disiapkan adalah penguasaan materi. Penguasaan materi ini meliputi product knowledge. Jadi, ketika kita ingin menyampaikan sebuah produk, kita harus tahu apa pengetahuan dari produk tersebut, apa manfaat dari produk tersebut, dan apa benefit yang akan didapatkan ketika seorang klien atau customer kita membeli produk yang kita tawarkan. Persiapan presentasi yang kedua adalah persiapan diri dan tim kita. Jadi, maksudnya adalah ketika kita ingin presentasi, pastikan bahwa diri kita dan tim kita sudah rapi, mulai dari pakaian, sepatu, rambut, dan lain-lain. Dan kesiapan semua tim yang terlibat, seperti siapa dan kapan harus membagikan handout, kapan harus membagikan dan menunjukkan contoh produk, dan sebagainya. Persiapan presentasi yang ketiga adalah persiapan alat. Seringkali presentasi penjualan ini berlangsung di kantor klien atau di luar, di mana mereka telah menyiapkan peralatan untuk presentasi secara standar. Tetapi, alangkah lebih baiknya jika kita juga membawa semua peralatan presentasi, setidaknya untuk berjaga-jaga. Jangan sampai ketika kita akan presentasi, kita kekurangan satu peralatan dan kita akan menanyakan alat tersebut ke pihak klien. Tahapan presentasi yang kedua adalah pembukaan dan pendekatan. Sebelum kita melakukan presentasi atau masuk ke inti presentasi, ada baiknya kita melakukan pembukaan dan pendekatan. Pembukaan berarti kita mulai dari memperkenalkan diri dan tim kita, perusahaan kita sesuai dengan company profile, sampai dengan menjelaskan maksud dan tujuan dari presentasi ini. Tentu saja, ketika menjelaskan maksud dan tujuan tersebut, kita cukup menyinggung bahwa kita ingin menjelaskan lebih jauh tentang produk tersebut dan berharap akan ada hubungan lebih lanjut atau bisa bersinergi ke depannya. Pada tahap pembukaan ini juga kita berusaha untuk mengenal siapa saja yang hadir di tim klien, siapa mereka, apa jabatan mereka, dan akan baik jika memahami sampai sejauh mana peranan mereka di produk yang akan kita presentasikan tersebut. Presentasi yang ketiga adalah presentasi utama. Inti dari sebuah presentasi adalah menyampaikan atau mempresentasikan sesuatu dengan tujuan audiens bisa mengerti, memahami, dan bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada banyak teknik presentasi, namun saat ini kita bahas teknik yang umum saja, yang sering digunakan dalam presentasi secara umum, termasuk presentasi penjualan. Sebuah presentasi akan menyangkut dua komponen utama, yaitu materi presentasi dan yang kedua adalah teknik presentasi. Materi presentasi. Yang kita maksud materi presentasi di sini bukan isi dari presentasi. Kita tidak sedang membahas mengenai isi dari presentasi, melainkan bagaimana menyusun sebuah slide presentasi yang benar agar audiens tidak ngantuk, bosan, dan fokus dengan apa yang kita sampaikan. Materi presentasi yang baik secara umum yaitu pertama adalah penggunaan huruf yang tepat. Pilih jenis huruf atau font tipe yang mudah dibaca, seperti Arial dan Calibri. Minimal Verdana atau Times New Roman. Jangan menggunakan jenis huruf hias, seperti Papyrus, Monotype, Cursiva, Bradley Hand, dan lainnya. Gunakan huruf atau font size yang sesuai. Jangan terlalu kecil, terutama untuk poin-poin tertentu.
Gunakan titik fokus atau titik perhatian baik dalam tulisan maupun gambar. Gunakan huruf besar dan kecil sesuai kebutuhan. Jangan gunakan huruf kapital untuk semua tulisan. Kedua, gunakan gambar yang sesuai dan menarik. Untuk mendukung isi presentasi, gunakan gambar yang menarik, jelas, serta yang relevan dengan isi materi presentasi. Gambar harus menarik, tidak asal-asalan atau gambar tidak tertata dengan baik. Warna utama gambar harus sesuai dengan warna yang digunakan dalam teks atau warna latar belakang ataupun warna teks. Yang ketiga, gunakan contoh produk, miniatur atau dummy. Beberapa jenis produk tidak mungkin untuk kita bawa sebagai contoh produk. Itulah sebabnya kita membutuhkan miniatur atau dummy produk. Miniatur atau dummy seyogyanya dibuat dengan presisi tinggi dan memiliki skala. Teknik presentasi. Keberhasilan sebuah presentasi juga ditentukan oleh bagaimana teknik kita dalam membawa presentasi atau bagaimana kita melakukan presentasi. Membawakan presentasi itu ada beberapa tekniknya. Intinya bagaimana kita bisa membawa dan menarik perhatian klien atau prospek. Tahapan presentasi yang pertama adalah opening. Opening yang berarti memberikan pembukaan seperti perkenalan, company profile, tujuan presentasi, kemudian lakukan pendekatan dengan membangun hubungan dan komunikasi yang akrab pada sesi ini. Yang kedua adalah general case. Maksudnya di sini adalah pada awal presentasi, mulailah dengan general case atau kasus-kasus umum yang sering terjadi yang melatar belakangi munculnya produk tersebut. Selanjutnya adalah general solution. Berikutnya, kita harus mempresentasikan materi yang berisi solusi dari sekian kasus-kasus tadi. Solusi harus bersifat general dan presentasikan bagaimana produk tersebut mampu memberikan sebuah solusi. Tidak perlu dijelaskan sejauh mana tingkat solusi yang diberikan oleh kategori produk tersebut. Yang ketiga adalah show your product benefit. Maksudnya di sini adalah tahap kita mempresentasikan tentang merek produk kita, dimulai dari fungsi yang bisa diberikan oleh merek produk tersebut, diikuti dengan benefit yang bisa didapat jika menggunakan merek produk tersebut, berikan penjelasan yang detail dan menyeluruh, serta berikan alasan mengapa harus memilih merek produk tersebut. Ini tahap untuk menjelaskan product knowledge secara menyeluruh. Discussion atau Q&A. Berikutnya, buka sesi tanya jawab. Sesi ini bisa dibuat dalam bentuk semi diskusi. Ada hal yang harus diperhatikan di sesi ini, yaitu mental dan penguasaan materi. Jadi, siapkan mental Anda untuk setiap bantahan. Jangan sampai down. Presenter akan down saat tidak mampu menjawab pertanyaan, tidak mampu mengklarifikasi pertanyaan dan bantahan peserta. Signaling atau call to action. Saat sesi discussion, kita sudah bisa mengukur tingkat ketertarikan peserta terhadap merek produk yang baru kita berikan. Berikutnya, pertajam sesi ini dengan proses funneling. Dimulai dengan mencari tahu seberapa tertariknya mereka terhadap solusi kasus tadi dan berikan special price atau time limit atau program khusus. Terakhir adalah follow up. Biasanya, klien tidak semua mengambil keputusan pembelian saat itu juga. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melakukan follow up atas komitmen terakhir dari klien. Ingatkan program yang diberikan dan benefit yang bisa didapatkan jika melakukan keputusan saat itu juga atau segera. Yang keempat, penutupan presentasi. Pada tahap penutupan ini bukan berarti proses presentasi sudah selesai, tapi justru pada tahap penutupan inilah kita akan menguji sejauh mana hasil dari presentasi yang kita lakukan ini. Penutupan presentasi harus bisa menciptakan keinginan untuk melakukan sesuatu yang dikenal sebagai call to action. Itulah sebabnya dalam melakukan presentasi penjualan, kita harus bisa menggunakan metode atau prinsip penjualan, yaitu awareness, attention, interest, desire, dan action, atau biasa disebut dengan AIDA. Bagaimana cara mengenalkan produk atau mendapatkan perhatian dari prospek, membangun minat prospek atas produk kita, membangun keinginan untuk memiliki produk, atau tertarik akan produk kita. Hal-hal yang harus dihindari dalam presentasi produk adalah yang pertama, salah menyebut nama klien. Jangan pernah menyebut salah nama klien
apalagi sampai beberapa kali, karena hal ini menunjukkan nama klien kita tidak dianggap penting. Itulah sebabnya sebelum presentasi berlangsung, sangat penting untuk berkenalan dan mengingat nama klien kita. Dan yang kedua, tanpa pre-presentation research. Kesalahan yang sering terjadi adalah kita tidak memiliki data yang cukup tentang klien atau prospek kita. Kita tahu dengan jelas apa yang diinginkan mereka secara global, apa permasalahan klien yang relevan dengan janji pertemuan tersebut. Yang ketiga, just read the slide. Ketika kita ingin presentasi, kita jangan sampai hanya membaca slide. Itu akan membuat audiens akan merasa bosan dan sibuk dengan sendiri-sendiri. Yang keempat, informasinya overload. Saat presentasi, seringkali sales presentation memberikan informasi yang sangat banyak. Hampir semua produk dan jasa yang dimilikinya dipresentasikan. Hal ini akan mengurangi fokus klien dan bisa menimbulkan permasalahan bagi klien untuk mengambil keputusan dalam memilih. Yang kelima, tanpa call to action. Tidak adanya call to action di akhir sesi presentasi atau di akhir presentasi dapat menghambat terjadinya closing. Karena seringkali klien atau prospek yang telah memahami dan tertarik dengan presentasi kita masih kesulitan untuk mengambil keputusan. Klien masih membutuhkan dorongan untuk memastikan keputusannya. Inilah salah satu fungsi call to action tersebut. Dan yang terakhir, tidak ada next step. Kesalahan lainnya yang cukup fatal adalah tidak ada pembahasan mengenai langkah berikutnya. Mau seperti apa, hal simple ini bisa menjadi permasalahan berujung mundur atau gagalnya closing penjualan. Klien atau prospek yang sudah setuju harus segera dibuatkan komitmen yang jelas. Termasuk langkah berikutnya, apa, kapan, dan bagaimana. Sekian pemaparan dari materi presentasi produk. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan kata. Semoga materi presentasi produk ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.